إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa duduk di majelis ilmu dan kita meneruskan kajian kita masih membahas sirah khulafa, dan kita masih melanjutkan kisah Al-Faruq Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan malam ini kita akan membahas tentang bagaimana wafatnya Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan haji yang terakhir dan dia sudah berkuasa hampir 10 tahun, maka ketika dia berada di padang Arafah, berada di tendanya, sebagaimana dikisahkan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berada di Arafah, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya beliau mengatakan, Allahumma kaburat sinni wa dha'ufat quwwati wa intasarat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarrid. Ya Allah, diriku telah menjadi tua, kekuatanku sudah melemah, sementara rakyatku semakin banyak. Maka cabutlah nyawamu karenamu, ghaira mudayyi' wala mufarrid, dengan tanpa mudayyi' menyia-nyiakan ataupun berlebihan. Maka Umar bin Al-Khattab kemudian mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan rizki kepadaku agar aku bisa mati syahid di jalan, dan jadikan kematianku berada di tempat hijrah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita melihat doa akhir daripada Umar bin Khattab ini, seolah-olah mustahil. Bagaimana mungkin Umar kemudian berdoa kepada Allah meminta mati syahid di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara kota Madinah itu pusat kekuatan, dan Umar sudah berhasil menguasai Persia dan juga Imperium Romawi. Siapa yang bisa menggempur Madinah? Siapa yang bisa menyerang Madinah? Tidak ada yang bisa menyerang Madinah. Lalu bagaimana kemudian Umar berdoa ingin mati syahid di kota Madinah? Sesuatu yang dianggap mustahil itu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan permintaan Umar bin Al-Khattab untuk mati syahid. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika itu melarang keras siapapun dari kalangan sahabat Rasul ataupun siapapun orang Islam
yang memasukkan para pekerja orang-orang kafir ke kota Madinah. Karena Madinah itu tidak boleh ada satu jiwa kafir pun yang hidup di situ. Rupanya Mughirah bin Syu'bah pulang dari Persia, kemudian memberi surat kepada Umar bin Khattab untuk membawa satu pekerja, dan orang ini pandai dalam membuat senjata, namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Awalnya Umar menolak, akan tapi kemudian desakan Mughirah bin Syu'bah bahwa memang orang ini spesialis memang pembuat senjata, maka Umar pun mengizinkan Abu Lu'lu dibawa oleh Mughirah bin Syu'bah dan bekerja sebagai pandai besi di tempatnya. Bekerjalah Abu Lu'lu kepada Mughirah bin Syu'bah sampai akhirnya suatu ketika Umar lewat, kemudian menegur Abu Lu'lu al-Majusi. Lah ketika Umar bin Khattab lewat, inilah Abu Lu'lu mengadukan perkara gaji kecilnya yang diterima dari Mughirah tidak sepadan dengan pekerjaannya. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu tidak mengindahkan keinginan Abu Lu'lu agar Umar ini ngomong kepada Mughirah, tolonglah dinaikkan gajinya. Marahlah Abu Lu'lu ini sampai mengatakan, ya Umar, saya akan membuatkan untukmu satu senjata yang senjata itu akan dikenang manusia. Umar tidak tahu bahasa Abu Lu'lu ini, dikira main-main. Akhirnya tepat pada bulan Dzulhijjah pada tahun 26 setelah hijrahnya Nabi SAW, maka kemudian Umar pun sebagaimana kebiasaan dia mengimami salat, maka di waktu fajar dia keluar untuk salat subuh. Keluarlah Umar bin Khattab salat subuh. Rupanya Abu Lu'lu sudah mempersiapkan satu pisau untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia pura-pura kemudian masuk ke barisan saf salat dan tegak persis di saf pertama di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid ketika itu tidak sebagai masjid hari ini, terang, nampak siapa yang duduk, siapa yang berdiri, siapa yang datang. Tapi masjid zaman itu gelap, apalagi di waktu subuh masalahnya. Maka Abu Lu'lu sudah siap membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar kemudian baru saja mendapatkan satu rakaat salat menjadi imam salat subuh, dan Abu Lu'lu memiliki kesempatan untuk menusuk Umar dari belakang, maka dia keluarkan hinjir, keluarkan pisau yang sudah dilimuri racun itu, kemudian ditusuk 3 kali tusukan, sehingga yang satu tusukan persis mengenai lambung Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sampai-sampai Umar ibn Khattab menjerit dan mengatakan, akalatni kalbun, akalatni kalbun. Ada anjing yang menggigitku, ada anjing yang menggigitku. Disangkanya anjing menggigit Umar dari belakang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya kemudian Umar pun semakin melemah karena darah bercucuran. Subhanallah, Umar tidak membatalkan salat, tapi karena darah terus mengucur, darah terus mengalir, akhirnya mulailah dia pening, kemudian jatuh pingsan ketika itu. Abu Lu'lu setelah berhasil kemudian menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berusaha lari, berusaha kabur, akan tapi kemudian para sahabat membubarkan salat, kemudian mengejar Abu Lu'lu ini. Subhanallah, karena di tangannya masih ada pisau. Maka Abu Lu'lu menyabat sekenanya sampai dia berhasil melukai 13 rajulan, mata minhum 7. Berhasil menusuk 13 para sahabat Rasul, dan 7 diantaranya terkapar mati. Subhanallah. Sampai akhirnya datang Abdurrahman bin Auf
kemudian menangkap Abu Lu'lu'. Tapi sebelum kemudian Abu Lu'lu' dibunuh, dia pun menancapkan pisaunya di dadanya, bunuh diri. Akhirnya Abu Lu'lu' terkapar mati bunuh diri. Umar pun kemudian digotong ke rumahnya. Lama Umar siuman ini. Ada kebiasaan, ada kisah menarik di sini ketika Umar pingsan. Jadi Umar ini ma'ruf ya, Umar itu memang orangnya rajin sholat. Luar biasa, kalau sudah sholat itu luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang keahliannya di situ. Dia rajin sholat, sehingga telinganya peka dengan suara azan. Orang-orang berusaha untuk menyadarkan Umar bin Khattab ketika pingsan itu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang, Umar apabila mendengar azan maka dia pasti akan siuman. Akhirnya dibisikkan di telinganya seorang muadzin, kemudian azan. Tiba-tiba Umar siuman, kemudian bangkit dan mengatakan, ha qad sallait asallan nas, asallan nas, apakah manusia sudah salat? La hadda fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Subhanallah. Orang lagi pingsan, kemudian di telinganya diteriaki azan, bisa bangun. Kita ini tidak pingsan, tidur saja ya. Apalagi azan Melayu, makin diazani makin pula dia terlelapkan itu, mendayu-dayu azannya. Ada orang enggak pingsan, orang enggak tidur loh, dia bangun, dia berjalan, dia bekerja, dengar suara azan pun seolah-olah tuli telinganya. Subhanallah, ada orang-orang seperti itu. Akhirnya kemudian Umar pun didatangkan tabib. Masalahnya setiap kali obat dimasukkan ke mulut Umar, keluar dari bekas lukanya. Setiap dimasukkan obat, keluar dari bekas lukanya. Sehingga Umar sudah merasakan bahwa usia dia tidak akan lama. Maka kemudian Umar memerintahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk melihat siapa yang menusuknya. Berangkatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an melihat siapa yang menusuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rupanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka setelah mengetahui informasi bahwa yang menusuk Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada Umar membisikkan bahwa yang menikahmu adalah Abu Lu'lu' Majusi Maula Mughirah bin Syu'bah. Ketika mendengar bahwa yang menusuknya Abu Lu'lu' al-Majusi, tiba-tiba Umar tersenyum. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengatakan, Alhamdulillah alladzi qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau kana sajdah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Rupanya orang yang menusukku seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, karena dia sendiusi. Maka dari sinilah Allah kabulkan permintaan Umar radhiyallahu an dalam doanya, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di tempat hijrah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dia mati syahid. Dia mati di tangan orang kafir, penyembah api, Majusi. Makanya Umar bin Khattab ketika mendengar Abdullah bin Abbas memberitahu yang menusuknya Abu Lu'lu', langsung dia bahagia dan mengatakan, segala puja dan puja hanya milik Allah yang telah membunuhku seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun satu kali. La uhaju biha indallah, karena saya akan berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan saya tidak yakin ada orang Arab mau membunuh diriku. Maka ketika semakin memarah kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia panggil anak-anaknya. Salah satunya adalah dia manggil Abdullah bin Umar radhiyallahu an untuk datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Umar mengatakan, intalik ya bani ila Aisyah ummul mukminin, ila Aisyah ummul mukminin, faqul yaqra alayki Umarus salam wala taqul amiral mu'minin fa inni lastul yawma lil mu'minina amira.
wahai anakku, berangkatlah kau ke Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Umar menitipkan salam kepadanya. Dan jangan bilang Amirul Mukminin menitipkan salam, katakan Umar menitipkan salam. Karena sekarang orang-orang kaum muslimin tidak memiliki amir lagi. Aku akan segera meninggal dunia. Kemudian wakullahkah, katakan kepadanya, yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibaihi, mintakan izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar aku dikuburkan dengan dua sahabatku, maksudnya Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu mengatakan, demi Allah, sesungguhnya satu sisa untuk kuburan itu aku berkehendak aku yang dikubur di situ. Akan tapi karena yang memintanya adalah Amirul Mukminin, katakan wahai Ibnu Umar kepada ayahmu. Aisyah mengizinkannya. Ketika itu datang seorang anak muda menjenguk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sudah sekarat. Kemudian mengatakan, absyir ya Amirul Mukminin bi busyrallah laka min suhbati Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qadima fil Islam ma qad amilta ya Amirul Mukminin thumma wullita fa'adalta thumma syahadatan lillah. Berbahagialah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah, karena engkau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pertama memberikan sebuah penghargaan dalam Islam. Engkau dipilih untuk menjadi penguasa dan engkau adil. Kemudian Allah memilih engkau mati syahid. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku ingin seperti dirimu. Maka laki-laki anak muda ini keluar. Laki-laki ini isbal, kainnya melembrehkan sampai menutup mata kaki. Kemudian Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak, lagi sakaratul maut itu. Dia mengatakan kepada anak muda ini, ya ibna akhi, irfa' thawbaka fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbika fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Angkatlah celanamu wahai anak saudaraku, karena itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yarhamullahu Umar lam yamna'hu ma kana fihi min qaulil haq. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab, tidak menyampaikan sesuatu kecuali kebenaran disampaikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar anaknya sebelum wafatnya, ya bunay, dha' khaddi bil ardi, letakkan pipiku di bumi. Ya bunay, wahai anakku, letakkan pipiku di bumi, letakkan pipiku di tanah. Kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian berusaha menurunkan. Akan tetapi karena memang kondisinya Umar lunglai, tidak punya tenaga, maka Umar telah mengatakan tidak sampai pipinya ke bumi. Marahlah Umar dan mengatakan, wailak, celaka engkau, letakkan pipiku di tanah. Akhirnya pipinya ketika nempel di tanah, maka Umar mengatakan, wailaka Umar illam yaghfirillahu lak, celaka wahai engkau dirimu wahai Umar, kalau sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Umar mengatakan, laitani kuntu hadihi tibnata, laitani lam ukhlaq, laitani ummi lam talid, laitani lam araka syai'a, laitani kuntu nasiyan mansiya. Duhai sekiranya aku menjadi tanah saja, duhai sekiranya aku tidak pernah diciptakan, duhai sekiranya aku tidak pernah dilahirkan ibuku, duhai sekiranya aku tidak pernah melihat sedikit pun di dunia ini, duhai sekiranya aku menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Kemudian Umar pun menghembuskan nafasnya, dan itulah nafas terakhir
yang keluar dari jasad Umar, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Seorang yang dikenang kebaikannya, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang sangat bijaksana, menjadi teladan manusia, pemimpin yang ditakuti bangsa Persia dan Romawi, dan yang telah mengangkat izzatul Islam, kemuliaan Islam sampai ke seantero dunia. Dialah Al-Faruq Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di sini berakhirlah kisah Umar, dan kita masuk kepada kisah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu di lain waktu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha